Kepiting dengan produksi larva sekitar 700 sampai 1 juta. Siapa yang suka makan kepiting? Yuk acungkan tangan guys. Memang bisa dikatakan sih jika daging kepiting memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh kita, karena di dalamnya mengandung super protein hewani dan juga kalsium yang sangat banyak. Tapi jangan salah, harganya mahal loh bosku. Ya, semua itu sebanding dengan adanya manfaat yang sangat banyak di dalamnya. Yuk kita cari tahu bagaimana budidayanya, biar kalian ikutan kecipratan sukses gitu. Cara budidaya kepiting bakau di rumah. Kandungan dan manfaat kepiting. Jika sudah berbicara tentang manfaat dan kandungan, yang jelas semua itu dikait-kaitkan dengan kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Untuk kepiting, banyak yang belum tahu jika ternyata kepiting memiliki banyak fungsi dan manfaat yang sangat luar biasa bagi tubuh kita. Sehingga tak heran jika daging kepiting disebut-sebut sebagai salah satu daging yang banyak dicari oleh masyarakat Indonesia. Nah guys, cobain deh kalian rasakan manfaatnya jika sudah mengkonsumsinya. Jelas dong bikin nagih. Meski hewan ini ribet dengan cangkang yang keras, tapi jangan salah, semua itu terlihat dari kandungan yang ada di dalamnya. Bagaimana cara budidayanya? Jika kalian penasaran, yuk segera ngumpul di channel ini dulu. Kenalan dulu dengan kepiting bakau. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya, jika kepiting bakau memiliki banyak sekali peminat. Dengan dagingnya yang tebal dan rasa lezat membuatnya banyak dicari oleh penggemar seafood. Tidak hanya itu saja, bahkan hingga ke pasar mancanegara. Oleh sebab itulah nih guys, peluang budidaya kepiting bakau ini masih terbuka lebar dan sangat menguntungkan. Beruntungnya lagi ya sahabat, hewan yang satu ini merupakan salah satu hewan yang dapat bertahan di berbagai macam perairan, seperti laut, air payau, tambak, maupun tawar. Maka jika kalian berminat terjun ke dalam bisnis budidaya kepiting bakau, namun lokasinya berjauhan dari pantai, tidak perlu khawatir dan bingung lagi ya. Cara budidaya kepiting bakau dengan metode baru. Langkah awal jika kalian ingin budidaya hewan ini, maka sebelum memulai usaha budidaya kepiting bakau di air tawar, yang perlu kita perhatikan adalah mempertimbangkan lokasi atau media budidaya yang akan digunakan. Juga faktor alam yang nantinya akan banyak berpengaruh terhadap budidaya kepiting bakau nantinya. Faktor alam di sini kalian bisa pahami ialah air yang dipakai haruslah bersih. Tidak hanya itu saja, bisa juga air yang terbebas dari segala macam polusi. Selain itu, ketersediaan pakan alami juga akan menunjang kesuksesan budidaya itu sendiri. Persiapan lokasi budidaya. Dalam budidaya kepiting bakau ini di air tawar juga membutuhkan lokasi yang baik. Kalian terlebih dahulu harus siapkan kolam budidaya dengan kedalaman antara 10 atau 0,8 hingga 1 meter. Dan salinitas pada kisaran 15 hingga 30 ppt. Karena ini juga yang merupakan kolam buatan. Maka alangkah baiknya jika kolam budidaya kepiting Anda sudah dilengkapi filter. Hal ini berguna agar sirkulasi air tetap terjaga dan kepiting bakau juga tidak terlalu merasakan perbedaan di habitat barunya ini. Mencari calon indukan. Sebelum kalian terjun langsung dalam sebuah bisnis atau usaha kepiting ini, maka langkah lebih dulu, tepatnya jika kalian pahami betul calon indukan yang akan dipakai dalam budidaya.
Di antaranya yaitu kepiting memiliki ciri-ciri reaksinya cepat dan gesit, baik itu pada tubuh, capit maupun matanya. Kepiting tidak memiliki cacat pada tubuhnya dan tidak terluka, dan juga matang gonat dengan lebar ke napas 9-10 cm bagi betinanya, dan 11 cm untuk pejantan. Jadi diperhatikan baik-baik ini ya guys. Kepiting yang akan jadi indukan maka harus memiliki tubuh dengan berat mencapai 185 gram hingga 250 gram. Dan kepiting juga tidak terinfeksi jamur ataupun parasit lainnya agar terjamin kesehatan dan juga berkualitas baik tentunya. Menyiapkan wadah pembibitan. Nah, tahapan selanjutnya dalam budidaya ini yaitu menyiapkan wadah. Sebelum wadah tersebut digunakan, maka wadah pembenihan wajib dicuci terlebih dahulu dan dikeringkan selama kurang lebih 2-3 hari. Pemeliharaan induk kepiting di sini pada wadah pembenihan baiknya dilengkapi dengan pasir ya guys. Pasir tersebut berketinggian 15 cm pada dasar bak agar kepiting merasa tidak berpindah habitat. Dan juga perhatikan kedalaman air dalam wadah pembibitan yaitu cukup 10-20 cm, lengkap dengan 1 aerasi per meter persegi. Cara mempercepat kematangan gonat. Dalam cara budidaya kepiting bakau ini ya guys, kalian guna mempercepat kematangan gonat biasanya seringkali dilakukan pemotongan saat tangki bola mata. Hal ini dikarenakan dalam tangkai itulah terdapat organ yang menghambat perkembangan ovari sang kepiting tersebut guys. Dengan penyebaran pendatan ataupun kepadatan indukan yaitu berada di kisaran antara 2-3 ekor dengan perbandingan jantan banding betina adalah 1:2. Setelah bibit kepiting sudah ditebar, maka pemberian pakan kalian sudah bisa dilakukan. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Namun pastikan, jika dalam pemberian pakan di sini sebanyak 2 kali saat pagi dan sore hari. Sedangkan untuk dosis pakan idealnya adalah 15% dari berat badan per harinya. Bedanya juga ada pada pakan saat proses pemijahan, di mana harus 5% dari berat badan menjelang pemijahan. Cara penggemukan kepiting. Ada cara khusus agar kepiting cepat bisa menjadi gemuk dan berisi. Dalam kurun waktu 5-10 hari kepiting bakau biasanya sudah terlihat gemuk loh guys. Tapi jika kepiting tersebut dirawat dengan baik dan benar, hanya saja yang perlu kalian hindari sebagai peternak dalam budidaya ini adalah pertarungan antara kepiting jantan dan betina. Memang sudah sering kali terjadi antara kepiting jantan dan betina terjadi pertikaian yang bisa menimbulkan dampak buruk, bahkan kematian pada kepiting. Proses penetasan telur. Dalam 1 ekor kepiting betina biasanya akan menghasilkan 1-2 juta butir telur dengan derajat penetasan mencapai 95-98%. Memang terbilang cukup banyak juga ya. Ada tanda-tanda kepitingnya sudah mulai memijal loh guys. Salah satu tandanya yaitu menempelnya massa telur pada bagian abdomennya. Setelah proses pemijahan selesai, biasanya telur akan dierami oleh indukannya selama 10-12 hari sampai telur benar-benar dalam tahap yang cukup menetas. Usahakan jika dalam penetasan ini kalian memperhatikan suhu dalam kolam. Suhu yang baik yaitu mencapai 26,5-29,5 derajat Celcius dan salinitas mencapai 31-32 ppt. Semua itu dilakukan agar proses ini berjalan dengan lancar. Selama proses pengeraman ini, sebaiknya indukan betina dipisahkan terlebih dahulu dan diletakkan pada bak fiberglass berukuran 1 x 0,5 x 0,5 cm untuk tiap induknya.